Salam perubahan. Ini sangat menarik ya ketika seorang Prabowo ya dari wartawan ditanyakan, mana Gibran kok tidak bersama?" Bisa-bisanya begitu kan ya, wartawan menanyakan itu begitu. Tapi pada kenyataannya Prabowo menyatakan agak tersimpu malu begitu kan ya. Agak nuansanya tidak menjawab dari pertanyaan dari para wartawan. "Pak, mana Gibran, Pak? Pak, mana Gibran?" Nampaknya dalam beberapa video yang viral ini begitu kan ya. Let's see. Hari ini ke depan Prabowo akan disibukkan dengan pertanyaan Fufu Fafa. Ya, di pertanyaan masyarakat menanyakan, "Mana Gibran? Mana Gibran? Mana Gibran?" Biasanya kok bersama. Kenapa seorang Prabowo tidak di situ? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar begitu kan. Saya anggap bahwa apa yang kemudian nanti sewaktu-waktu pasti ditanyakan masalah soal akun Fufu Fafa ya. Sewaktu-waktu nantinya. Makanya Prabowo kan agak marah begitu ketika ada cuitan Fufu Fafa itu karena dia merasa difitnah begitu kan ya. Seharusnya Prabowo sudah menang 2014. 2019 seharusnya Prabowo menang begitu kan. Nah, fitnah-fitnah itu begitu banyak, sangat luar biasa kepada seorang Prabowo ya. Justru orang semakin tinggi di situ adalah cobaannya adalah fitnah, ya cobaannya adalah ya kalau bukan fitnah siapa lagi begitu kan ya. Kalau orang besar ya. Makanya dengan adanya seperti ini kan viral di media sosial begitu kan ya. Pertanyaan kemana si Fufu Fafa begitu ya. Prabowo tersenyum ya, Prabowo tersenyum dan bahkan tampak sibuk ya menyalami orang-orang yang ingin bersalaman dengan seorang Prabowo begitu kan. Ya, saya kira inilah yang kemudian kita lihat begitu bahwa apa yang kemudian Prabowo ya ketika warga agak mau menanyakan itu, Prabowo mulai sabar dan santai di situ. Biasa wakil presiden, wajar kalau presiden begitu kan ya. Saya kira Prabowo ini sangat luar biasa loh ya politiknya. Mungkin tidak akan mengenal siapa itu Gibran. Mungkin nanti tidak akan mengenal siapa anaknya siapa. Ya, kalau wakilnya Gibran adalah mungkin tetap menjadi Gibran sendiri sewaktu-waktu begitu kan. Kalau disodorkan lagi ya, mungkin bukan dilihat adalah seorang Jokowinya, bukan begitu. Makanya saya tahu betul bahwa karakter dari politik seorang Prabowo ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Coba mari kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Dalam forum resmi negara bicara masalah dunia, pas keluar ditanya wartawan masalah Fufu Fafa. Kan ngenes begitu kan ya, kan ngenes sekali. Bahkan ini dulu siapa yang bisa membayangkan kalau Mulyono bisa trauma diwawancari wartawan. Padahal itu andalannya dia untuk pencitraan. Sampai akhir nekat-nekat 2 kali fake ya, stop. Ya, dan sekarang ditiadakan Puyeng jawab masalah Fufu Fafa. Sama hobi nebeng private jet. Ini kita lihat saja perbandingannya begitu kan. Saya kira nanti perbandingan antara Jokowi dan Prabowo ini akan jauh begitu. Maka Prabowo tetap apa yang ditanyakan oleh masyarakat, apa yang ditanyakan oleh wartawan, mereka mungkin akan menjawab. Karena pada kenyataannya Prabowo tidak ada rekam jejak yang memfitnah orang. Ya, setelah Jokowi, setelah Prabowo mau memimpin baru kelihatan begitu. Mana yang pro rakyat, mana yang tidak begitu. Mana yang pencitraan dan mana yang tidak. Nah, kita lihat saja. Bahkan tidak hanya itu, kalau Prabowo dan Bu Mega nanti bertemu, wah, bisa saja begitu kan ya, si Fufu Fafa dan Mulyono bisa saja bisa saja nanti bisa saja ketar-ketir di situ begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Ya percuma nanya PS sama Fufu Fafa itu paling takut wartawan. Dicek kok ya jejak, dicek kok ya jejak digital mereka. Pada satu titik Prabowo harus realistis. Fufu Fafa sudah jadi ya liability sekarang. Ya, dikuliti katanya begitu kan. Ya, makanya banyak sekali yang kemudian menanyakan masalah Fufu Fafa itu. Orang-orang yang kemudian pengaruh besar ya menanyakan masalah Fufu Fafa ini. Punya siapa? Itu banyak yang kemudian menanyakan itu begitu. Tapi saya meyakini betul bahwa sampai kapanpun kalau Fufu Fafa ini tidak
tampilkan siapa pemilik akun itu begitu kan, maka kemudian yang terjadi masyarakat di situ tetap akan dibicarakan. Ya, ini akan menjadi sebuah kekecewaan bagi seorang Prabowo nantinya begitu kan. Ya, karena sering menanyakan, karena seorang Prabowo coba ya, Prabowo sudah datang di rapat itu begitu kan, menyampaikan pandangannya terhadap bangsa kita ke depan, tapi tiba-tiba setelah keluar ditanya masalah fufu fafa. Ini inilah yang kemudian netizen akan berpikir panjang begitu kan ya. Dalam artian pasti akan digoreng lagi masalah soal-soal kayak begituan. Makanya dengan adanya seperti ini saya menganggap bahwa nantinya begitu kan, nantinya bisa saja ya kita tahu bahwa masalah-masalah kayak beginian ya pasti akan ditanyakan lagi begitu kan. Coba kita baca lagi. Apakah Pak Prabowo akan mau dipatromi oleh Mol yang telah punya tugas sebagai Raja Jawa? Walau ada anaknya jadi wakil dan survei ya ala mereka bilang kepuasan 80%. Jadi pede untuk tetap jadi patron. Ya memang begitu kan ya. Semua orang itu patron itu menjadi kekuatan sebenarnya untuk nebeng sana sini begitu kan ya. Makanya dengan adanya Petronase itu menunjukkan bahwa orang-orang sekarang ini harus nempel begitu kan ya, nempel sana sini karena bapaknya, karena ininya, karena itunya begitu. Mungkin bisa saja ya. Ya makanya Gibran itu besar begitu kan karena bapaknya. Kan begitu secara logika. Dan inilah yang kemudian oleh masyarakat di situ begitu kan ya. Oleh masyarakat diwanti-wanti bahwa seorang Gibran nantinya begitu kan tetap posisinya adalah sebagai Gibran anaknya Mulyono. Tidak lagi kemudian orang akan membicarakan masalah soal kayak begituan, dalam artian bahwa masyarakat mungkin akan bisa digoreng terus masalah soal beginian untuk melihat bahwa ya ketidaksukaan publik terhadap Prabowo terhadap Gibran kepada Gibran. Inilah yang kemudian ya tetap digoreng sampai kapanpun ya, karena Prabowo sebagai presiden sabar-sabar aja, posisinya netral, mereka tidak membela Gibran, tidak membela ya masyarakat, posisinya netral ya, tidak begitu wow begitu kan ya. Tapi pada akhirnya nanti Prabowo kalau tahu ya pasti marah begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya pasti marah soal-soal kayak begituan, karena itu dikasih nilai 11 dari 100 aja mereka masih diingat, apalagi soal-soal begituan. Nah, mau tidak mau kita bagaimana? Pak kenal fufu fafa Pak? Pak kenal fufu fafa Pak? Pak kenal fufu fafa ya? Coba ada yang kemudian mengatakan begini dalam cuitan orang. Coba yang bisa mengucapkan fufu fafa ya sebanyak 50 kali ya mereka dapat hadiah. Katanya begitu. Fufu fafa fufu. Yang bisa katanya ada challenge begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini tetap tetap masyarakat tetap hal-hal yang kemudian ada kritikan itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa ditonton Hodari News ini.